Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan, semoga antum semua di kesempatan kali ini berada di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan mahasiswa PAI semester 6, berhubung perkuliahan kita masih ditugaskan untuk online atau daring, maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan ulum hadis yang kemarin masih di presentasi yang saya bagikan atau masih di materi PowerPoint yang saya bagikan ke antum. Masih ada beberapa slide lagi yang akan kita pelajari. Baik, bagi antum semua yang belum mengumpulkan tugas di pertemuan yang lalu, yaitu saya menjelaskan tentang materi berkaitan dengan hadis masyhur ghairi istilahi. Dan insyaallah sekarang kita akan masuk ke sub tema berikutnya, yaitu yang berjudul hadis aziz. Hadis aziz. Bisa antum perhatikan di video atau di video ini langsung ada slide-nya. Bisa antum perhatikan di slide ini, yaitu tentang hadis aziz. Nah, ini termasuk macam atau bagian yang kedua dari bagian atau dari pembagian hadis dari sisi jumlah yang meriwayatkannya. Kemarin kita mempelajari tentang hadis masyhur, hadis masyhur, dan insyaallah ini kita lanjutkan pembagian hadis ahad itu, hadis ahad kan hadis mutawatir. Kemudian kemarin ada hadis ahad. Hadis ahad terbagi kepada 3 bagian, ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari yaitu hadis aziz. Apa itu hadis aziz? Di sini disebutkan dari beberapa buku atau kitab yang pernah saya kutip, bahwa hadis aziz itu adalah alla yaqilla ruwatuhu an isnaini fi jami'i tabaqatis sanad. Jadi hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam setiap tingkatan sanad. Jadi tidak kurang dari 2 orang dalam setiap tingkatan sanad. Sedangkan kemarin masyhur kita pelajari bahwa tidak kurang dari 3 orang. Tidak kurang dari 3 orang. Sedangkan hadis aziz itu syaratnya adalah dia si perawinya itu tidak kurang dari 2 orang dalam setiap tingkatan sanad, tabaqah sanad. Dan kita tahu bahwa tabaqah sanad itu ada sahabat, kemudian ada tabi'in, ada tabi'it tabi'in, dan seterusnya. Lalu di sini disebutkan definisi tersebut merupakan definisi hadis aziz yang paling dikenal sebagaimana diungkapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi ta'rif yang saya ungkapkan di atas ini itu alla yaqilla ruwatuhu an isnaini fi jami'i tabaqatis sanad, itu adalah ta'rif yang paling masyhur, dan ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Nah, lalu di sini jika dalam tingkatan atau tabaqah sebuah hadis diriwayatkan oleh tidak kurang dari 2 orang, maka hadis tersebut disebut dengan hadis aziz. Namun jika ada dalam satu tabaqah yang diriwayatkan oleh lebih dari 2 orang, maka hal tersebut tidak masalah. Baik, jadi yang disebut dengan hadis aziz itu tidak mesti semuanya dari tingkatan tabaqah itu dia itu harus 2 orang, tidak mesti. Tidak mesti. Jadi di sini andaikan misalkan di satu hadis itu
dia diriwayatkan oleh lebih dari 2 orang, maka hal tersebut tidak masalah, tidak dipermasalahkan dan tidak menjadikan hadis tersebut ya menjadi tidak disebut aziz begitu. Jadi dia bisa disebut dengan hadis aziz. Baik, di sini diberikan contoh, ya kita ambil contoh saja. Contoh dari hadis aziz adalah hadis yang di sini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bisa antum lihat di sini. Itu hadis tentang mencintai ya orang lain, ya. Termasuk di sini mencintai Nabi SAW, mencintai anak dan mencintai mencintai orang-orang pada umumnya. Di sini disebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya, jadi maksud dari sini adalah bahwa kecintaan kita ya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus lebih cinta daripada kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada pasangan kita, dan kepada seluruh manusia. Sehingga di sini disebutkan la yu'minu. Namun para ulama ahli hadis tidak mengatakan bahwa kalimat la yu'minu ini maksudnya tidak beriman secara mutlak. Tapi maksudnya adalah la yu'minu imanan kamilan. Makanya ditakwil oleh para ulama dalam hal ini maksudnya tidak sempurna iman. Jadi maksudnya bukan tidak beriman tapi tidak sempurna imannya. Ya, salah seorang kamu hingga aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, di slide 31 skema hadis di atas adalah pertama, hadis tersebut diriwayatkan dari Nabi SAW ya oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sahabat Anas bin Malik. Lalu setelah itu diterima oleh 2 orang tabi'in yang bernama Qatadah dan Abdul Aziz. Ya, Qatadah dan Abdul Aziz. Baik. Nah, setelah itu ya dari Qatadah dan Abdul Aziz di sini diterima oleh Syu'bah dan Sa'id itu lewat jalur Qatadah, sedangkan lewat jalur Abdul Aziz itu diterima oleh Ismail bin Aliyah dan Abdul Waris, ya. Abdul Waris. Maka ini jelas bahwa di tabaqah tabi'in kemudian di bawahnya ada tabi'in, hadis ini diriwayatkan tidak kurang oleh 2 orang. Maka ini disebut dengan hadis aziz, ya, karena di sini ada Qatadah dan Abdul Aziz yang meriwayatkan 2 orang. Begitu pula Syu'bah dan Sa'id, kemudian Ismail dan Abin Aliyah dan Abdul Waris. Baik. Nah, di sini disebutkan tentang kitab referensi hadis aziz. Ya, sebenarnya rekan-rekan sekalian, andaikan kita boleh mencari-cari ya di beberapa referensi tentang hadis aziz ini memang jarang. Ya, jarang sekali ulama bahkan tidak ada di antara mereka yang mengarang kitab yang memuat hadis aziz tersebut. Kenapa demikian? Hal itu karena kurangnya faedah dalam mengarang kitab seputar hadis aziz tersebut. Jadi memang para ulama tidak konsen untuk mengarang kitab secara khusus ya yang menjelaskan tentang hadis aziz ini, karena memang kalau kita lihat di kitab-kitab hadis yang dikarang oleh para ulama, karena hadis aziz ini sebenarnya tercampur dengan hadis-hadis masyhur ya, dengan hadis-hadis masyhur, apalagi hadis masyhur ini lebih banyak daripada hadis aziz, sehingga para ulama lebih menyibukkan waktu mereka untuk ya memfokuskan mengarang di pembahasan kitab-kitab hadis masyhur atau hadis gharib, hadis dhaif atau maudhu yang memang lebih penting untuk diutamakan. Sebenarnya bukan berarti tidak penting untuk dibahas. Ya, perlu kita tahu bahwa hadis aziz ini dalam ilmu dirayah ulumul hadis ini memang keberadaannya tidak dipungkiri ada. Namun secara kuantitas jumlah hadis aziz ini memang terbilang sangat sedikit. Ya, sehingga para ulama lebih fokus kepada yang lebih banyak.
Baik. Nah, sekarang ya itu hadis aziz ya, tidak usah terlalu panjang, jadi antum bisa lihat. Contohnya hadis aziz itu adalah hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nanti silakan, nanti anak tugaskan antum untuk mencari hadis-hadis aziz yang ada di dalam kitab-kitab hadis dan bisa bertanya kepada asatid yang antum jadikan referensi ya. Baik. Berikutnya adalah ya, bagian terakhir dari pembahasan kita yaitu pembahasan hadis gharib. Ya, hadis gharib. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, gharib ini bisa dimaknai beberapa makna sebenarnya. Bisa dimaknai sebagai asing ya kalau dalam bahasa Arab. Bisa diartikan juga aneh. Bisa diartikan juga gharib ini ya orang yang sedang melakukan perjalanan jauh berkelana, ini banyak sekali. Ya, menyendiri ini disebutkan secara bahasa al-ghurabah ya, artinya keasingan. Nah, ini bisa kita gambarkan dari sisi bahasa ya, berarti gharib ini adalah hadis yang kelihatannya asing begitu. Nah, makanya kita korelasikan antara sisi bahasa dengan ta'rif secara istilah. Apa itu hadis gharib? Di sini disebutkan bahwa hadis gharib itu adalah huwa ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahidun. Jadi yang disebut dengan hadis gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Jadi si perawinya itu hanya satu. Ya, si perawinya itu hanya satu. Itu disebut dengan hadis gharib. Nah, jika dalam satu tabaqah di sini jelaskan dua atau lebih, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, maka hadis tersebut diistilahkan sebagai gharib. Walaupun di sebagian tabaqah disela-sela oleh perawi yang berjumlah lebih dari satu hadis. Jadi kalau kita deskripsikan ya, jadi hadis gharib itu dari kebanyakan tabaqah yang ada, misalkan tabaqah sahabat itu satu orang, tabi'in ya satu orang. Walaupun misalkan ada yang menyela-nyela, misalkan setelah itu ada yang menyela-nyela, misalkan jadi diriwayatkan oleh dua orang misalkan. Nah, tetap dia tidak terlepas dari kegoribannya. Jadi karena ada yang meriwayatkan hadis itu satu orang ya dari beberapa tabaqah, maka hadis tersebut disebut atau dikenal dengan hadis gharib ya. Nah, lalu di sini disebutkan ya, istilah lain dari hadis gharib. Kita akan fullkan dulu di sini. Istilah lain dari hadis gharib. Di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa para ulama memberikan istilah lain bagi hadis gharib dengan istilah fard ya, yanfarid, makanya tadi kata bahasanya adalah fard atau yanfarid. Ya, mereka mengungkapkan bahwa istilah gharib dan fard adalah muradif atau sinonim ya. Jadi kita boleh mengartikan hadis fard ini adalah hadis gharib juga dan sebaliknya. Ya. Kendali ada sebagian mereka yang berpendapat bahwa di antara kedua istilah tersebut ada perbedaan. Jadi walaupun ada ulama yang mengatakan bahwa fard dengan gharib ini memiliki kriteria perbedaan. Ya. Di antara ulama yang berpendapat bahwa keduanya merupakan sinonim, di antaranya adalah Hafidz Ibnu Hajar ya Al-Asqalani, kata beliau, baik gharib ataupun fard keduanya sama secara bahasa dan istilah. Namun sebagian ulama membedakan keduanya dari sisi banyak tidaknya digunakan. Ini kata Ibnu Hajar. Istilah fard itu ulama gunakan biasanya untuk fard mutlak. Sedangkan istilah gharib mereka gunakan untuk fard yang sifatnya nisbi. Akan saya jelaskan. Jadi nanti ada yang disebut dengan gharib mutlak, ada yang disebut dengan gharib nisbi, fard mutlak atau fard nisbi. Nah, di sini para ulama menyebutkan ya istilah fard itu hanya untuk fard yang mutlak saja. Maksud fard mutlak itu maksudnya begini. Bila mana ada di beberapa tabaqah itu semuanya satu. Ya, periwayatnya itu tidak ada yang menyela-nyela di sana, itu
bahwa apa? Bahwa di beberapa tobaqo ada diriwayatkan oleh misalkan 2 orang, 3 orang tidak. Ya, karena memang tobaqo sanad ini bisa lebih dari 2 atau 3 sebenarnya. Ya, bisa sampai misalkan dalam satu kitab hadis ini dari orang yang menuliskan hadis ke Nabi itu bisa saja sampai ada yang 8 orang atau sampai mungkin 10 orang bila mana sanadnya itu ya sanad yang nazil ya. Nah, untuk istilah itu para ulama ya itu kata Ibnu Hajar itu mengistilahkan bahwa kata fard itu untuk sifatnya yang mutlak. Ya, makanya pantas disebut dengan fard. Ya, ini karena dia ini betul-betul tidak ada di tobaqoh yang lain yang diriwayatkan oleh selain ya satu orang. Jadi semuanya satu orang rata semuanya. Nah, sedangkan istilah fard nisbi itu ya itulah yang disebut dengan gharib. Jadi gharib itu gini. Jadi tidak mesti semuanya harus satu. Misalkan sahabat satu orang, tabiin satu orang, tabiin satu orang, tidak mesti. Jadi misalkan 2 tobaqoh ini diriwayatkan oleh ya satu orang kemudian di bawahnya 2 orang ini tidak masalah ya tidak masalah dan ini tetap gharib. Nah itu yang disebut dengan apa gharib atau disebutnya fard nisbi. Sedangkan fard secara umum oleh para ulama ahli hadis diistilahkan untuk gharib mutlak atau fard mutlak yang mana tadi disebutkan bahwa seluruh sanadnya itu di tiap tabaqohnya itu hanya diriwayatkan oleh satu orang. Nah itu. Nah makanya di sini disebutkan macam-macam hadis gharib ya bisa antum lihat tinggal beberapa 5 slide lagi. Macam-macam hadis gharib ya, Afan. Macam hadis gharib dari sisi letak kegharibannya dibagi menjadi 2 macam yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak atau fard mutlak. Gharib mutlak adalah hadis yang letak kegharibannya berada pada permulaan sanadnya. Lebih jelasnya hadis ini hanya diriwayatkan oleh seorang saja pada permulaan sanadnya. Ini ada yang disebut dengan gharib mutlak atau fard mutlak. Jadi gharib mutlak atau fard mutlak itu adalah hadis yang diriwayatkan ya di permulaan sanadnya itu oleh satu orang. Misalkan di sini coba antum perhatikan hadis tentang niat ini adalah innamal a'malu binniyat. Ya innamal a'malu binniyat. Ini di sini disebutkan ya, tapi coba perhatikan. Jadi fard mutlak itu berdasarkan penjelasan ini adalah hadis yang di permulaan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu orang. Ya, jadi ini di kalangan sahabat, ya di kalangan sahabat. Nah, di sini terkadang keghariban tersebut berkelanjutan hingga akhir sanad, namun terkadang juga setelah dari satu orang tersebut diriwayatkan oleh satu orang. Jadi bermula dari ya apa? diriwayatkan oleh sahabat yang satu orang. Lalu ada yang disebut dengan hadis gharib nisbi atau fard nisbi. Ya, fard nisbi itu adalah hadis yang letak kegharibannya ada pada pertengahan sanad, pada permulaan sanad, tabaqah pertama diriwayatkan oleh banyak sahabat, namun dari sekian sahabat setelahnya hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Ya, contohnya adalah hadis tentang peristiwa Fathu Makkah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Bahwa Nabi SAW masuk ke kota Mekah sedangkan beliau mengenakan topi besi di atas kepalanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas salah satunya diriwayatkan dari Anas, lalu diriwayatkan oleh Zuhri dan diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Malik menjadi meriwayatkannya dari Zuhri. Baik. Saya akan ralat tadi bahwa hadis gharib mutlak ini ya tadi gharib mutlak itu adalah hadis yang di permulaan sanadnya ya sudah infirad atau dia ini sudah menyendiri. Dia ini sudah menyendiri, misalkan tadi innamal a'malu binniyat. Jadi di tingkatan pertama ya yaitu tingkatan sahabat yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat itu hanya satu orang sahabat saja yaitu Umar bin Khattab, tidak ada yang lain. Ya. Nah, terkadang keghariban tersebut berkelanjutan hingga akhir sanad. Jadi ada yang sampai ya makanya tadi ana perjelas ya ana perjelas bahwa gharib mutlak ini ada kalanya bisa sampai runtut semua satu orang begitu.
yang dimaksud. Tapi tidak mutlak semuanya satu orang, dengan syarat bahwa fard mutlak ini atau gharib mutlak ini permulaan sanadnya. Misalkan di kalangan sahabat dia ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dan terkadang ke sana bisa berkelanjutan misalnya ke tingkatan tabi'in, setelah itu ada juga yang satu orang dan lain sebagainya. Yang jelas yang jadi pokok utama dari gharib mutlak atau fard mutlak itu adalah permulaan sanadnya hanya satu. Ya, baik. Nah, begitu pula untuk gharib nisbi. Kalau gharib nisbi atau fard nisbi ini itu letak kegharibannya pada pertengahan sanad. Ya. Pada permulaan sanad atau tabaqah pertama diriwayatkan misalkan oleh banyak sahabat, misalkan oleh Umar, oleh Anas bin Malik, oleh Abu Sa'id, ya Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Namun setelah itu terjadi ya gorobah atau sifatnya ada letak keghariban setelah sahabat. Ya contohnya adalah hadis tentang peristiwa pembebasan kota Makkah ini. Jadi hadis yang di atas salah satunya diriwayatkan oleh sahabat Anas. Jadi sebenarnya ada sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis tersebut selain Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Zuhri, ya, dan ada yang lain yang meriwayatkan dari selain sahabat Anas bin Malik selain Zuhri. Ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Malik itu menyendiri meriwayatkannya dari Zuhri. Jadi Zuhri hanya memberikan riwayat anna Nabi SAW dakhala Makkah wa ala ra'si al-mighfar. Nabi menggunakan topi besi di atas kepalanya di saat pembebasan kota Makkah. Ini hanya diberikan kepada Imam Malik saja. Tidak ada rawi selain Imam Malik yang menerima riwayat dari Zuhri. Itu yang disebut dengan gharib nisbi. Ya, nah, timbul pertanyaan, mengapa dinamakan gharib nisbi? Para ulama menjelaskan bahwa penamaan gharib berasal dari sifat nisbinya atau penisbatan. Itu karena dinisbatkan kepada orang tertentu. Ya, jadi disebut nisbi itu karena memang di salah satu tabaqah, misalkan tadi di riwayat Zuhri itu dia infiradnya itu nisbatnya hanya kepada Imam Malik. Ya, jadi kalau kita sandarkan kegharibannya itu hanya kepada Imam Malik saja. Yang lainnya di sahabat itu lebih dari satu orang, ya. Kemudian yang tingkatan Zuhri itu ada yang lain selain Zuhri yang menerima dari sahabat yang lain selain Anas bin Malik. Hanya Zuhri hanya meriwayatkan hadis tentang Nabi SAW bahwa beliau menggunakan topi besi di saat pembebasan kota Makkah, itu hanya diterima oleh Anas bin Malik saja. Nah, itu yang disebut dengan fard nisbi atau hadis gharib nisbi. Nah, sekarang macam-macam gharib nisbi bisa antum lihat di slide 36. Ya, di sini disebutkan dalam beberapa referensi ulumul hadis bahwa gharib nisbi ini memiliki beberapa jenis. Hal tersebut dikarenakan karena tidak mutlaknya gharib hadis tersebut serta hanya dinisbatkan kepada salah satu perkara. Di antaranya di sini disebutkan tafarud thiqah bi riwayatil hadis. Maksudnya seorang rawi yang siqah atau terpercaya menyendiri dalam meriwayatkan satu hadis. Di antaranya hadis yang digunakan seperti begini. Lam yarwihi siqatun illa fulan. Siqah itu adalah rawi yang terpercaya. Ya, jadi dia tidak memiliki cacat karena dusta, karena memalsukan hadis, tidak ada. Jadi di antara siqah ada yang misalkan dia hanya satu orang saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi perawi siqah yang lain tidak meriwayatkan hadis tersebut. Nah, ini disebutnya tafarrud siqah biriwayatil hadis. Yaitu seorang perawi yang siqah, dia ini menyendiri dalam meriwayatkan sebuah hadis. Baik. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan tafarrudu rawin muayyan an rawin muayyan. Maksudnya adalah seorang rawi tertentu menyendiri dalam meriwayatkan sebuah hadis dari rawi tertentu. Ya, walaupun hadis tersebut diriwayatkan banyak jalan lain, di antaranya redaksi yang digunakan tafarrada bihi fulan an fulan. Maksudnya begini. Ya, ada satu rawi yang mana dia ini ya perawi hadis hanya khusus merawikan hadis tersebut dari jalan rawi yang lain atau rawi si fulan yang tertentu. Jadi dia tidak ada jalur yang lain yang jadi periwayatan atau jalur periwayatan hadis tersebut. Itu pun disebut
tafarrud, ya, tafarrud rawin muayyan an rawin muayyan. Lalu yang ketiga, ada tafarrudu ahlil balad atau ahlil jihad. Maksudnya seorang penduduk di sebuah negara atau daerah menyendiri dalam meriwayatkan sebuah hadis. Di antaranya redaksi yang digunakan seperti misalkan tafarrada bihi ahlu Makkah atau ahlu Syam. Misalkan penduduk Makkah atau penduduk Syam menyendiri atau mereka bertafarrud dalam meriwayatkan hadis tersebut. Jadi memang ada hadis-hadis yang hanya diriwayatkan hadis itu oleh penduduk Mekah saja. Ini pun termasuk jenis gharib nisbi. Jadi dinisbatkan bahwa hadis itu hanya diriwayatkan oleh penduduk Mekah saja. Atau misalkan hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh penduduk Syam, penduduk Palestina atau penduduk Damaskus dan lain sebagainya. Itu namanya tafarrud ahli balad atau ahli jihad. Slide terakhir, tafarrudu ahli baladin au jihatin an ahli baladin au jihatin ukhra. Nah, ini bisa saja terjadi. Ya. Maksudnya seorang penduduk di sebuah negara atau daerah menyendiri dalam meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari seorang rawi dari negara atau daerah lain. Di antaranya redaksi yang digunakan biasanya dalam ulumul hadis, tafarrada bihi ahlul Basrah an ahlil Madinah atau tafarrada bihi ahlul Syam an ahlil Hijaz. Ya, hadis tersebut misalkan sifatnya menyendiri diriwayatkan oleh penduduk Basrah dari, ya, jadi penduduk Basrah hanya meriwayatkan hadis tersebut dari penduduk Madinah. Nah, penduduk Syam hanya meriwayatkan hadis tersebut dari penduduk Hijaz. Nah, ini namanya tafarrudu ahli baladin aw jihatin an ahli baladin aw jihatin ukhra. Nah, silakan antum ulang-ulang penjelasan ini. Jadi memang penjelasan dari hadis atau ulumul hadis ini memang harus betul-betul difahami dengan jeli, ya, terutama pembahasan hadis gharib ini yang ada macam-macamnya, ada gharib mutlaq, ada gharib nisbi, ya. Nah, ini harus difahami. Demikian presentasi dari slide yang Ana sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan Ana harapkan antum betul-betul memahaminya dan dibuka kembali di buku-buku yang antum pegang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi